buat di peternakan ini, nama kelompok ternaknya itu Al-Fatih Farm. Ketuanya apa? Mahfuz Ali. Buat komoditas ternaknya cuma ada domba. Sekarang kita komoditas ternaknya itu ada domba sama sapi. Sistem kemitraannya itu sama. Terus buat kan ada domba sama sapi itu populasinya keseluruhan ada berapa? Kalau domba saat ini populasinya itu 2.400 kisaran itu. Sapinya Kalau sapinya 126. itu semuanya terbagi rata di semua mitra atau ada beberapa mitra yang nggak dapat sapi cuma domba doang gitu? Tersebar di semua mitra. Cuma populasinya beda-beda. Ada yang minimal itu pelihara 3 ekor minimal. Yang paling banyak itu ada di asrama 514 itu 15 ekor. Jadi jumlah anggotanya berapa buat mitranya? Kalau mitra untuk dombanya itu 240 untuk wilayah Sidoarjo. Kalau sapinya 41. Tahun berdirinya dari 2017 gitu. Dari awal mula beternaknya itu kita dari 2017. Cuma belum ada legalitas di situ. 2017 kita baru buat legalitas usaha itu di tahun 2019. Berarti buat kantornya sama kandang itu nyatu di sini semua. Awal mulanya kandang kita ada di lahan yang atas. Awal mulanya di sana. Kandang yang ini baru didirikan tahun 2021. Ditempati tahun 2021. Kantornya di sini. Kantornya di sana. Iya. Ini penginapan buat tamu. Kelebihan peternakan ini dari peternakan lain itu apa? Yang membuat peternakan ini itu unggul dari peternakan lain. Pertama, kualitas daging. Produksi kualitas daging kita lebih unggul dari yang lain. Harga kita stabil. Kita tidak ikut pasaran. Harga kita itu stabil. Yang ketiga, menjamin penghasilan merata di seluruh mitra. Jadi semua mitra itu terjamin penghasilannya, tidak ada yang dirugikan. Sekalipun dari proses pemeliharaan ternaknya itu rugi, kita tetap berusaha untuk memberikan penghasilan yang maksimal. Untuk kelemahan sendiri, Kalau kelemahan kita sendiri dari faktor ini, penyediaan bibit. Terus untuk penanganan penyakit itu masih jadi kendala karena yang menangani dinas itu jadi terbatas dan kerjanya dengan jumlah ternak yang cukup banyak, tidak mungkin satu hari itu selesai. Jadi ada yang keburu ternaknya mati sebelum ditangani, apalagi ke kembung. Iya. kan tadi dari bebek ke domba. Peluang apa yang mengakibatkan Bapak pindah ke domba? Awal mulanya itu kita cuma pelihara 50 ekor domba. Waktu itu pas momen kurban, kita nyoba domba kita yang 50 ekor itu kita titipkan untuk agenda kurban di Alislah, momen kurban waktu itu. Kita titip 50 ekor, harganya kita patok sendiri. Nah, ternyata seminggu kemudian setelah acara kurban, dombanya kita itu speknya masuk semua dari Alislah. Sehingga di tahun berikutnya dari yang awal kita titip 50 ekor, ada order 500 ekor di tahun 2019 dari Alislah. Berikutnya di tahun 2020 itu di sana order lagi kita 1000 ekor di tahun 2020. Yang terakhir tahun 2022 kemarin, ini kurban kemarin ini 2500, semuanya dombanya dari Alislah. Nah, tadi dari 50 ekor ke 500. Iya. Tantangan dari
50/500 itu kan gapnya banyak ya. Iya, Tantangannya itu betul. apa? Tantangan kita waktu itu pertama dari permodalan pasti. Iya. Waktu itu kita nyoba pengajuan ke perbankan, itu tidak disetujui karena kapasitas kandang kita cuma 50 ekor waktu itu. Jadi seolah-olah tidak masuk akal gitu lah. Iya. Akhirnya Pak Mahrus itu dapat support dari teman-temannya waktu itu yang kerja di tambang. Jadi mereka apa ya, iuran modalnya bagi hasil, nanti hasilnya seperti itu kita 500 ekor. Kendala kita lahan kandangnya juga belum kita siapkan waktu itu, sehingga pada saat itu kita nyewa lahan, waktunya juga mepet 2 bulan sebelum kurban kita nyetok. Ordernya itu 2 bulan sebelum kurban, itu yang jadi kendala kita waktu itu. Kesiapan untuk pakannya juga kita belum siap waktu itu, karena 2 bulan waktunya, 2 bulan sebelum kurban baru datang dari Alislah ke sini pesan domba 500 ekor. Akhirnya kita buat kandang itu yang di atas itu kapasitas 500 yang di atas. Dari dulu di sini gitu kan ya. Di atas masih belum ada ini baru ditempati tahun 2021 setelah ada pesanan dari luar Jawa, dari Bali, Jakarta, baru kita mendirikan kandang ini. Al-Fatih sendiri itu kan sekarang udah dibilang sudah cukup besar. Jadi untuk rencana yang akan yang diinginkan ke depannya itu apa gitu? Rencana kita memperluas plasma kemitraan kita. Sementara ini di akhir tahun 2022 kemarin kita sudah berhasil membuka cabang di wilayah Jember, ada di Ajung, Kelompangan. Itu kandang cabangnya Al-Fatih, sama besarnya dengan kandang ini. Cuma di sini tetap kandang induknya. Yang di Jember itu kandang cabang. Untuk target kita di tahun 2023 tahun ini kita buka cabang di Situbondo. Untuk lokasinya udah ini. Kalau lokasinya sudah dapat, lahannya sudah dapat, tinggal bangun kandangnya. Itu di daerah Arjasa. Nah, udah segitu dulu buat wawancara di pagi ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmu dan pengalamannya yang udah dijalani di Al-Fatih ini.